Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 849. Sekarang dia mengerti bahwa Lin Yu ada di sini dengan sengaja tidak mengakuinya. Rong Huan tidak repot-repot berpura-pura bersikap lembut dengan Lin Yu. Dia hanya merobek wajahnya dan mengancam. Itu, He Jiarong, tidak tahu baik atau buruk, jangan berpikir bahwa Anda adalah Presiden Asosiasi Pengobatan China, perlakukan saja diri Anda sebagai pribadi, katakan, itu karena kami tidak berpartisipasi dalam dokter misterius, kalau tidak bagaimana bisa kursi presiden ini di tanganmu. Sangguan Cheng juga mengikuti dengan mendengus dingin, menunjuk ke Lin Yu dan berkata dengan dingin. Lin Yu menyipitkan mata pada Rong Huan sejenak, lalu menyeringai, dan berkata, Kepala Rong, jika kamu benar-benar memiliki cara untuk menghancurkanku, bahkan jika aku memberimu bahan obat, kamu akan terus menyerangku. Wajah Rong Huan sedikit berubah, sepertinya Lin Yu benar, dia tidak bisa menahan sedikit rasa bersalahnya, tapi dia masih berkata dengan suara tenang, itu tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda tidak melawan dokter misterius kami, saya dapat mempertimbangkan biarkan Anda pergi, tetapi jika Anda masih terobsesi dengan pemahaman dan terus berjuang melawan dokter misterius kita, maka saya jamin bahwa Anda bukan hanya kursi dari dokter pengobatan Tiongkok, Anda bahkan tidak dapat melakukannya. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat penampilan Rong Huan yang tidak terlihat seperti membual. Kecurigaan melintas di dalam hatinya. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan Rong Huan datang dari mengatakan hal-hal seperti itu kepadanya, jadi dia bahkan tidak bisa melakukannya lagi. Apakah itu? Li Zhensheng mencibir ketika mendengar kata-kata itu, lalu meremas tinjunya. Dia menatap Rong Huan dan Sangguan Cheng dengan dingin dan berkata, aku tidak tahu apakah benar kamu membual tentang suamiku bukan dokter, tapi aku berani dijamin, jika kamu berani menggonggong di mulut anjing lagi, aku berjanji akan memukulmu habis-habisan untuk menemukan gigimu. Pengadilan kematian. Ketika Sangguan Cheng melihat Li Zhensheng berani menghina kepala mereka dengan cara ini, dia sangat marah, tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan mantel bulu di tangannya ke sofa di sebelahnya, membalikkan tubuhnya dengan cepat, dan bergegas menuju Li Zhensheng. Ketika dia berada di rumah sakit umum daerah militer, Lin Yu telah melihat keterampilan Sangguan Cheng dan tahu bahwa dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga ahli dalam seni yang mendalam, jadi dia takut Li Zhensheng akan menderita. Di depannya, dia meraih pergelangan tangan Sangguan Cheng dan dengan kasar menarik tubuh Sangguan Cheng ke arahnya. Dan Li Zhensheng sudah bergegas saat ini dan menendang pantat Sangguan Cheng dengan keras. Sangguan Cheng hampir terhuyung ke tanah, tetapi untungnya dia menggunakan pinggangnya untuk menstabilkan tubuhnya. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Lin Yu tiba-tiba menyapukan kakinya di bawah kakinya saat ini, dan dia tidak bisa berhenti tiba-tiba, dan dia jatuh ke tanah dengan embusan. Pak, Anda tidak perlu melakukannya. Saya bisa melakukannya sendiri. Setelah melihat ini, Li Zhensheng buru-buru berkata kepada Lin Yu bahwa mereka berdua memang tak terkalahkan ketika mereka mengalahkan yang lain. Namun, Lin Yu mengabaikannya dan langsung menendang dada Sangguan Cheng. Warna kulit Sangguan Cheng berubah, karena dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat ketika dia jatuh ke tanah. Dia buru-buru membingkai lengannya dan memblokir dadanya. Menggigit kulit kepalanya untuk memblokir tendangan Lin Yu, tetapi tendangan Lin Yu lebih kuat daripada. Dia membayangkannya menjadi besar, dia hanya merasakan lengannya bergetar, seolah-olah dia ditabrak oleh mobil berkecepatan tinggi, tubuhnya dihantam oleh kekuatan besar dan tergelincir di tanah, dan menghantam konter di belakang dengan ledakan. Aktif, tidak bisa membantu tetapi mendengus menyakitkan. Lin Yu menoleh dan menatap Rong Huan, yang berdiri tak bergerak di depan sofa, dan tidak bisa membantu tetapi berbisik, kepala Rong melihat bahwa bawahannya dipukuli, dan dia tidak mengambil tindakan apapun.
Atau Anda bisa mengatakan, tidak tahu bagaimana melakukannya. Lin Yu melihat ke atas dan ke bawah Rong Huan, dan merasa bahwa Rong Huan ini mungkin tidak dapat menggunakan seni yang mendalam. Alasan mengapa dia bertindak pada Sangguan Cheng barusan adalah untuk memaksa Rong Huan mengambil tindakan. Dia ingin mencoba kualitas Rong Huan ini, tetapi dia tidak menyangka Rong Huan tidak bergerak. Apakah saya tahu seni yang mendalam? Saya akan mengkhawatirkan Tuan He. Wajah Rong Huan pucat, dan dia memandang Lin Yu dengan dingin dan berkata, hanya saja aku berharap ketika Tuan He pergi, jangan menyesali keagungan yang dia mainkan di depanku hari ini. Mengatakan bahwa dia tidak banyak bicara kepada Lin Yu, dia terhuyung-huyung di tanah dan bangkit. Sangguan Cheng dengan dingin berkata, Sangguan, ayo pergi. Begitu suara itu turun, dia berbalik dan berjalan keluar. Mendengar hal itu, Sangguan Cheng tidak melanjutkan apa-apa dengan Lin Yu, memandang Lin Yu dengan dingin, lalu buru-buru bangkit dan mengambil mantelnya dari sofa, mengejarnya ke arah Rong Huan, dan meletakkan mantel bulu di Rong Huan. Di punggungnya, dia dengan cepat mengikuti. Setelah mereka pergi, Li Zhensheng tiba-tiba mendengus dan berkata, perasaan datang ke sini untuk menyombongkan diri, dan saya tidak ingin melihat di mana ini. Dengan mengatakan itu, Li Zhensheng mengambil handuk dan menggambar tempat yang baru saja dilakukan Rong Huan, sepertinya kotor. Wajah Lin Yu agak serius, dan dia bergumam, Saudara Li, apakah menurutmu mereka benar-benar membual atau mengintimidasi? Tapi saya merasa Rong Huan penuh percaya diri ketika dia berbicara, dan tampak sangat percaya diri, seperti mereka sudah punya rencana pasti. Rencana. Saya pikir itu lelucon. Li Zhensheng mendengus tidak setuju, dan kemudian berkata, Tuan, status apa Anda sekarang? Dalam hal reputasi di ibu kota, itu jauh lebih tinggi daripada sekolah mereka yang berumur 1000 tahun. Dan ada juga hubungan antara Hao Ningyuan dan Departemen Hao, bagaimana mereka bisa menggerakkanmu? Aku tidak bisa mengatakan itu. Hanya berbicara tentang hubungan dan latar belakang, sekolah kedokteran misterius tidak selalu kalah dari kita. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kepala Departemen Pesawat Militer, seperti Yuan He, akan meminta Sangguan Cheng untuk merawat keponakannya. Dapat dilihat bahwa tingkat kontak dokter misterius tidak rendah, jika bukan karena Lin Yu memiliki Hao Ningyuan pada saat ini. Berhati-hatilah, sekali lagi memiliki identitas roh bayangan, dan mendapatkan kembali tempat di pesawat militer. Jadi dalam hal latar belakang dan hubungan, Lin Yu mungkin benar-benar bukan tandingan dokter misterius itu. Tapi sekarang dalam situasi yang seimbang ini, Lin Yu benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk menjatuhkan dokter misterius itu. Sepertinya dia tidak bisa memikirkan cara untuk menjatuhkan dokter misterius itu untuk sementara waktu. Meskipun Lin Yu juga berpikir bahwa Rong Huan sebagian besar dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti dirinya sendiri, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bagaimanapun, setelah Tahun Baru Imlek, beberapa rumah sakit di pusat medis pengobatan Tiongkok yang disumbangkan oleh keluarga kerajaan Inggris akan dibuka untuk operasi percobaan. Pengaruh pengobatan Tiongkok di Tiongkok dan bahkan internasional akan semakin ditingkatkan. Jadi pada saat ini, Lin Yu tidak ingin ada kecelakaan. Tuan, kenapa kamu di sini? Tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar pintu, lalu dia melihat Bai Rentu dan Yiner masuk dari luar pintu. Paman He, Tahun Baru Imlek yang baik. Yiner menangis manis pada Lin Yu. Hei, Yiner. Tahun Baru Imlek yang bagus. Lin Yu baru saja pulih dari pikirannya, tersenyum pada Yiner, dan berkata, uang tahun baru yang disiapkan paman saya ada di rumah, dan saya akan memberikannya kepada Anda nanti ketika saya pulang. Yiner menanggapi dan mengangguk dengan penuh semangat. Haha, Laon Yu, kamu terlihat sangat meriah. Li Zhensheng melihat Bai Rentu mengenakan setelan katun tang merah, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan menutup sambil tersenyum.
Ini pertama kalinya ia melihat Bai Rentu mengenakan pakaian selain hitam. Warna yang penuh gairah ini memang sama dengan Bai Rentu. Temperamen pembunuh tidak cocok. Yin mengambilnya untukku. Bai Rentu yang selama ini terlihat kalem, mau tidak mau merasa malu. Jujur saja dia memang merasa canggung memakai warna ini, tapi dia tidak ingin mengecewakan Yin. Saya pikir itu cukup bagus. Untuk tahun baru, Anda harus mengenakan sesuatu yang meriah. Lin Yu tersenyum, meraih tangan Yin dan berjalan keluar. Saudara Li, kunci pintunya, ayo pulang. Saat ini, banyak pejalan kaki dengan pakaian cerah dan cantik di jalan. Ada yang keluar untuk menyambut tahun baru, dan ada juga yang keluar berbelanja, yang suasana meriah dan meriah. Pada saat ini, dua gadis muda yang cantik lewat, dan aroma melayang Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terlihat lembut. Merasa aroma kedua gadis ini sangat akrab, wajah Mawar tiba-tiba muncul dari benaknya. Memikirkan Mawar, Lin Yu tersenyum di sudut mulutnya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit masam. Melihat langit kelabu di kejauhan, dia tidak bisa menahan nafas. Aku tidak tahu berapa lama aku belum melihat Mawar itu. Dalam reuni keluarga ini, semuanya pada hari-hari tarian burung yang bahagia, setelah kehilangan satu-satunya kerabatnya, Xiaozi, di mana dia, apa yang dia lakukan, dan dalam suasana hati seperti apa dia menghabiskan festival terpenting ini untuk orang-orang Tiongkok. Adik, tahun baru luar biasa. Pada saat ini, suara indah tiba-tiba datang dari belakang Lin Yu.